Anda masih menyaksikan VIP Forum CNBC Indonesia bersama saya Anneke Wijaya. Kali ini kita akan melihat seperti apa penilaian dan pandangan regulator terkait peluang transformasi BPD. Untuk itu telah bergabung bersama kami Bapak Bambang Wijanarko selaku pelaksana harian Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 4 Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selamat siang Pak Bambang, apa kabar? Selamat siang Bu Anneke, terima kasih banyak, sehat semuanya. Baik, Pak Bambang, selaku regulator, lalu seperti apa penilaian OJK untuk kinerja BPD di kuartal 1 2021 ini? Ya, terima kasih banyak Bu Anneke. Kita melihat bahwa BPD ini salah satu bank umum juga yang mempunyai fungsi dan peran strategis tadi, sebagaimana disampaikan juga oleh Bapak Menko, bahwa posisi strategis ini baik kaitannya dengan mitra pemerintah maupun juga sebagai motor percepatan pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, tanggung jawab amanah yang sangat bagus ini, sangat penting ini, saya kira akan direalisasikan oleh kawan-kawan di BPD. Kemudian kalau kita lihat sampai dengan saat ini bahwa BPD ini dibandingkan dengan bank umum yang lain, ini ada keunikan kelebihannya bahwa BPD lah yang sampai dengan saat ini masih memiliki pertumbuhan kredit yang positif di dalam masa pandemi ini. Kita tadi juga mendengar beberapa kinerja bank-bank umum yang lain mungkin terkontraksi, tetapi di BPD ini kita lihat sampai dengan saat ini pertumbuhannya masih positif. Kemudian kita melihat juga di posisi sampai dengan triwulan 1 di tahun 2021 ini, yaitu di akhir Maret, kita melihat bahwa permodalan daripada BPD, kaitannya juga dengan likuiditas itu juga masih terjaga dengan baik. Bahkan pertumbuhan daripada kredit DPK ini juga masih positif di tahun sampai dengan triwulan 1 di tahun 2021 ini. Ini beberapa hal yang perlu kita cermati juga. ROA juga masih bertahan, masih stabil, meskipun ada beberapa peningkatan risiko kredit, tetapi restrukturisasi telah melandai dari beberapa bulan yang lalu, dan saat ini kami di OJK bersama-sama dengan pengurus bank terus melakukan close monitoring untuk melihat kemampuan daripada risiko kredit ini, daripada perbankan terhadap risiko kredit ini, apabila nanti pada saatnya restrukturisasi ini akan berakhir, sehingga kami dari sekarang, dari beberapa waktu lalu sudah menyiapkan dengan pengurus untuk mengantisipasi kira-kira beberapa hal yang harus kita siapkan. Saya kira itu beberapa kinerja sampai dengan triwulan saat ini, Bu Anneke. Positif, lalu bagaimana dengan NPL dan juga tren restrukturisasi di BPD? Silakan Pak Bambang. Ya, kalau restrukturisasi kita sudah melihat bahwa sejak bulan November itu sudah mulai melandai, artinya beberapa debitur yang direstrukturisasi sudah relatif sedikit, sekarang ini tinggal melanjutkan. Sementara kalau NPL memang kita melihat adanya beberapa kenaikan, tetapi kalau dari seluruh BPD ini masih NPL-nya masih di bawah 3%. Jadi dengan di bawah 3% ini kami yakin juga dengan pengurus BPD untuk senantiasa juga untuk close monitoring terhadap kondisi ini untuk mengantisipasi apabila nanti beberapa program restrukturisasi ini jangka waktunya berakhir, dan kami berharap BPD juga masih bisa mempunyai kinerja yang bagus ke depan. Mungkin Baik, itu Bu apakah Anneke. kenaikan NPL ini adalah dampak juga karena dorongan untuk penyaluran kredit yang harus diberikan oleh BPD? Ya, saya kira kenaikan NPL ini sebagaimana kita ketahui kondisi sektor real dengan adanya beberapa pembatasan kegiatan, dengan adanya pandemi ini kan pergerakan dari kegiatan ekonomi saya kira semua terkena ya. Sehingga dari sektor real yang masih terdampak dari COVID ini juga berpengaruh terhadap kenaikan risiko kredit bagi perbankan. Beberapa mungkin memerlukan mengenai
pengaturan angsuran, mengenai penurunan dari beberapa suku bunga dan penjadwalan dari beberapa angsuran. Itu yang terjadi. Baik. Lalu mendengar kenaikan outstanding kredit, kalau dari OJK sendiri apa saja faktor-faktor pendorong outstanding kredit ini bisa cukup bertumbuh? Ya, ini kalau di PPD khususnya karena tadi ada kelebihan BPD ini di daerah karena mereka lebih tahu mengenai potensi di daerah, lebih dekat kepada budaya daerah, sehingga beberapa kegiatan yang ada di sektor ekonomi di daerah ini yang sudah bisa ditangkap oleh kawan-kawan di BPD, sehingga ini menunjukkan bahwa kita lihat catatannya pertumbuhan kredit di BPD ini masih juga positif. Saya kira itu yang keunggulan daripada BPD dalam rangka membaca situasi dalam COVID ini serta membaca peluang-peluang bisnis potensi yang ada di daerah. Baik, ya Pak Bambang, kalau kita berkaca pada Bank Indonesia hingga saat ini juga masih terus menjaga suku bunga acuannya untuk tetap rendah begitu. Lalu evaluasi dari OJK seperti apa transmisinya untuk suku bunga deposito dan suku bunga kredit di BPD? Baik, berkaitan dengan beberapa rezim suku bunga rendah, kita perlu pahami juga bahwa banyak beberapa faktor, beberapa variabel yang berpengaruh terhadap penetapan suku bunga kredit di perbankan. Antara lain memang BI rate, kemudian suku bunga deposito, tetapi di sana ada juga risk premium dan juga overhead cost. Saya kira beberapa faktor lain ini yang juga terus akan mempengaruhi mengenai penetapan suku bunga. Perbankan saya kira mendukung arahan daripada pemerintah dan juga Bank Indonesia untuk selalu menurunkan suku bunga dan juga untuk mendorong permintaan daripada kredit ini dalam kaitannya untuk menggerakkan ekonomi di daerah. Kalau kami lihat data yang sekarang ini bahwa di BPD ini sudah mulai tren adanya suku bunga dasar kredit yang menurun. Jadi sudah menunjukkan sudah sejalan dengan harapan dari pemerintah. Dan kami melihat juga suku bunga juga deposito sudah menurun. Kalau kita melihat sebenarnya di SBDK suku bunga dasar kredit di BPD ini terutama korporasi, retail, KPR dan sebagainya ini sudah mengarah kepada single digit. Saya kira ini terus akan menurun dan kami akan pantau untuk nantinya bisa BPD ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Saya kira itu Bu Anneke kaitannya dengan kredit. Baik, kalau menurut OJK sendiri penurunan suku bunga ini apakah juga menjadi tantangan untuk BPD? Ya, saya kira tantangan bagi BPD di tengah-tengah dalam situasi saat ini mungkin karena adanya beberapa perlambatan dalam pertumbuhan kredit yang biasanya juga banyak ini secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap income-nya juga. Kemudian yang sisi lain ada beberapa risiko kredit yang juga memang meningkat sehingga mereka juga mengatur kira-kira beberapa overhead dan risk premium yang akan dia tetapkan. Saya kira dari beberapa bank BPD, saya kira beberapa BPD sudah mulai menurunkan suku bunganya sehingga mereka bisa lebih banyak bisa memberikan kredit kepada masyarakat. Baik, lebih banyak di segmen kredit apa Pak? Mungkin kalau bisa disampaikan? Kalau kita lihat kalau di BPD ini juga sesuai dengan karakteristiknya, mereka lebih banyak di sektor rumah tangga. Jadi banyak di sektor rumah tangga yang cukup banyak untuk peningkatan di pertumbuhan kreditnya. Ini biasanya selain ASN ini juga mereka juga biasanya melakukan beberapa kegiatan yang sifatnya mikro UMKM gitu ya. Jadi mereka bisa juga melakukan beberapa kegiatan sifatnya sektor informal dan sebagainya. Saya kira di sektor rumah tangga yang paling banyak untuk sektor kreditnya itu. Sektor rumah tangga, baik. Lalu kalau kita melihat pasca pandemi ini juga meningkatkan kompetisi bisnis, tidak hanya perbankan dengan bank-bank begitu, tapi juga dengan non-bank. Lalu transformasi apa yang diharapkan OJK mungkin untuk bisa diimplementasikan oleh BPD agar bisa bersaing dalam kompetisi ini? Iya, baik. Memang dengan keunggulan kompetitif tadi karena karakteristik keunikan dari BPD di daerah ini, yaitu kedekatan dengan pemerintah daerah, kami sih mengharapkan BPD ini terus dapat meningkatkan perannya
dalam menggerakkan perekonomian daerah, kemudian juga menguatkan fondasi organisasinya, meningkatkan kualitas governance-nya juga. Ini beberapa hal harapan kami. Kami melihat ada beberapa tantangan juga yang dihadapi BPD saat ini. Di antaranya memang peningkatan modal, karena semuanya untuk bisa melayani, untuk bisa bertahan ini semuanya kan memang memerlukan tambahan modal. Kemudian tantangan yang kedua adalah perbaikan kualitas SDM. Kemudian yang ketiga kami kategorikan ada diversifikasi produk dan layanan. Ini yang perlu tantangan yang perlu dikembangkan oleh BPD. Yang keempat adalah meningkatkan mengenai tata kelola dan manajemen risiko serta kepatuhannya. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah akselerasi daripada digitalisasi. Jadi beberapa harapan dan tantangan itu pada saat ini kami dengan kawan-kawan di BPD improvement fokus pada beberapa hal, yaitu antara lain ada peningkatan kualitas SDM, kemudian juga akselerasi daripada digitalisasi produk dan layanan ini, serta penguatan permodalan. Ini transformasi ini tidak hanya pada saat pandemi, tapi saya kira sudah dari beberapa tahun lalu sudah kita persiapkan dengan BPD. Ini sisi lain, kaitannya dengan keunikan BPD di pemerintah daerah, saya kira juga sebagai stakeholder dari pemerintah pusat juga, saya kira ada beberapa hal digitalisasi yang sudah in place di BPD, yaitu kaitannya juga dengan transaksi non tunai. BPD berperan kaitannya dengan BOS, kemudian dengan KRIS, dan juga kaitannya juga dengan sistem informasi pemerintah daerah, keuangan dari Kemendagri. Saya kira peran-peran penting dari BPD ini mempunyai keunggulan BPD dibanding dengan bank lain, sehingga kalau ini dimanfaatkan dengan baik, saya kira akan mendorong kinerja daripada BPD. Baik, bicara terkait dengan penguatan permodalan, ini juga kita tahu OJK punya kebijakan juga untuk penerapan modal inti minimal 3 triliun rupiah bagi bank umum. Lalu kalau menurut Anda, seperti apa evaluasi OJK terhadap komitmen pemerintah provinsi atau pemerintah daerah selaku pemegang saham utama untuk membantu BPD-nya mewujudkan hal tersebut? Ya, terima kasih banyak. Ini kaitannya dengan permodalan sebenarnya sudah lama juga kita komunikasikan, karena permodalan ini sebagai menyediakan sumber daya. Jadi kalau kita mobil motor semakin nambah cc, semakin banyak hal yang bisa kita lakukan. Ini dalam rangka mendukung untuk daya saing BPD. Kemudian kami juga sudah komunikasi dengan pemegang saham, dengan pengurus, bahwa sampai dengan saat ini ada BPD yang sudah menjadi buku 3, ada juga BPD yang sudah modal intinya di atas 3 triliun. Namun memang ada beberapa yang masih kurang daripada 3 triliun. Meskipun nanti batas akhir adalah di akhir 2024, tetapi kami tidak mau membuang waktu, jadi sudah mulai dari beberapa waktu lalu kita upayakan, kita komunikasikan dengan pemerintah provinsi sebagai pemegang saham, dengan stakeholder di daerah, dengan DPRD, kemudian juga kepada beberapa stakeholder Kemendagri, kita sama-sama untuk komunikasi dan koordinasi untuk penguatan permodalan BPD ke depan. Bukan hanya untuk memenuhi modal inti 3 triliun saja, tetapi sebenarnya lebih kepada bagaimana nantinya BPD bisa melayani atau membuat produk yang diperlukan oleh masyarakat di daerah. Baik, Pak Bambang, kalau melihat bank-bank BUMN yang juga melakukan aksi merger, apakah arahan dari OJK untuk BPD juga untuk melakukan hal yang sama? Kami di OJK memang sudah ada POJK kaitannya dengan konsolidasi, sehingga kami di OJK membuka peluang sebenarnya untuk kaitannya dengan konsolidasi itu diantaranya adalah merger, konsolidasi, dan sebagainya. Saya kira ini ada beberapa opsi lain yang bisa dilakukan oleh BPD ke depan. Artinya kalau memang itu diperlukan sebagai salah satu solusi, saya kira ini juga sebagai sudah kita siapkan jalan dan sebagainya. Tapi terus terang ini juga memang harus masih dikomunikasikan dengan BPD semuanya. Baik, kalau sindikasi apakah sudah ada Pak yang kira-kira BPD yang akan melakukan konsolidasi?
Iya, beberapa BPD sedang menjajakin untuk tadi kaitannya dengan penguatan daya tahan, kaitannya dengan permodalan, dengan beberapa mengundang atau sinergi dengan beberapa bank lain. Tetapi ini masih dalam kajian ya, dalam beberapa hal yang mungkin perlu direalisasikan. Kami menginginkan dari OJK ini apabila nantinya memang ada semacam KUB ya, kelompok usaha bersama perbankan, itu mestinya ada yang bisa mengayomin. Jadi tidak sesama yang misalnya buku dua, sama-sama buku dua tapi saling nindak. Tetapi kami ingin kalau memang ada kelompok usaha bersama KUB itu adalah bank yang besar yang bisa mengayomi bank di bawahnya. Saya kira ini beberapa sedang dalam penjajakan Bu Anneke beberapa strategi daripada BPD dalam kaitannya untuk meningkatkan daya tahan dan juga untuk pemenuhan modal inti. Baik Pak Bambang, kalau tadi kita dengar kata Pak Airlangga ini di kuartal 2 ini adalah pertarungan begitu. Lalu kalau OJK sendiri penilaiannya seperti apa terhadap iklim bisnis BPD pada kuartal berikutnya di 2021 ini? Ya, kita melihat di situasi saat ini yang sudah mulai kondusif dalam arti penanganan COVID oleh pemerintah kan sudah juga bagus, vaksin juga sudah menyebar di mana-mana. Kami berharap dalam kondisi ini akan menjadi kondusif bagi BPD. Di sisi lain, sesuai dengan rencana bisnis dari BPD, mereka memang menargetkan pertumbuhan ekonomi yang juga cukup bagus, cukup tinggi di tahun 2021 itu, rasa optimisme ada. Meskipun yang sekarang tumbuh terus, tetapi memang kita melihat perkembangannya tidak secepat yang kita bayangkan. Kita dulu mengandaikan bahwa COVID ini selesai hanya setahun, tetapi ternyata kan berkepanjangan. Nah, nanti ini kami melihat sampai dengan di bulan Mei, target-targetnya kami juga bank-bank mungkin BPD juga akan evaluasi, kemudian akan menyesuaikan kira-kira di tahun 2021 ini rencana bisnisnya, target kreditnya menjadi seberapa. Tapi kami bisa sampaikan bahwa saat ini sudah sejalan, artinya pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan kreditnya sudah sejalan dengan kondisi yang saat ini. Mungkin hanya besarnya saja yang nanti mungkin akan kita sesuaikan dengan memperhatikan kondisi pada semester 1 ini. Baik, apa sih yang menjadi tantangan terbesar juga untuk pertumbuhan BPD untuk melihat pertumbuhan outstanding credit dan juga indikasi-indikasi lainnya di kuartal 2 ini? Ya, saya kira dengan adanya percepatan penanganan COVID ini oleh pemerintah, saya kira beberapa potensi-potensi sektor-sektor yang bisa dikembangkan, sehingga kami bisa berharap dengan kawan-kawan di BPD itu untuk melihat lagi sektor-sektor di daerah mana sesuai dengan karakteristik daerah ini yang perlu juga dibantu, perlu didorong untuk pertumbuhan ekonominya. Misalnya di pariwisata, misalnya di perdagangan dan sebagainya. Saya kira ini kami juga nanti akan sampaikan kepada teman-teman di pengurus di BPD untuk melihat potensi-potensi kaitannya dengan perkembangan kondisi saat ini sehingga dapat nantinya pertumbuhan ekonomi kita menjadi seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Menko dan sebagainya. Saya kira itu. Baik. Apakah ada indikasi BPD ini cenderung optimistis mempertahankan RBB mereka? Ada sedikit penyesuaian, ada kemungkinan penyesuaian aja. Jadi kalau RBB-nya mereka memang tinggi, kredit pertumbuhannya ada sekitar 9,22. Saya kira karena ini disusun juga pada di bulan tahun lalu ya, di bulan sekitar Oktober November tahun 2020. Pada saat itu kebanyakan dari kawan-kawan BPD optimis bahwa 2021 sudah selesai COVID-nya sehingga memang akan tinggi. Tetapi kalau kami melihat dengan percepatan penanganan COVID yang saat ini ada, saya kira juga masih agak relevan, walaupun mungkin justifikasinya hanya sedikit lah perubahannya, bukan hanya itu, paling hanya 1-2% yang ada sedikit berubahnya kayak gitu. Saya kira sudah sama, sudah sejalan, hanya saja mungkin ketepatan mengenai growth-nya itu aja yang mungkin perlu penyesuaian. Baik, Bambang Wijanarko, Pelaksana Harian Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 4 OJK. Terima kasih telah bersama kami.